Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk dalam majelis. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat di dalam hidup kita. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Al-Kabair yang dikalam oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Dan pada siang hari ini kita akan masuk pada dosa besar yang ke-14, yang di sini Imam Az-Zahabi memberikan judul dengan syurbul khamri wa in lam yuskir minhu, yaitu minum khamar meskipun tidak sampai memabukkan. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan pada siang hari ini menunjukkan bahwasanya khamar itu adalah sesuatu yang haram, dan barang siapa yang meminumnya banyak ataupun sedikit maka dia telah terjatuh dalam dosa-dosa yang besar. Kenapa disebutkan? Kenapa Imam Az-Zahabi tidak hanya menyebutkan minum khamar saja? Karena sebagian orang menyangka kalau hanya sekedar menyicipi atau bukan sedikit tidak sampai mabuk, mungkin sebagai penghangat badan, mereka menganggap itu tidak terjatuh dalam perbuatan haram. Maka ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi, meskipun sedikit, meskipun hanya menyicipi, meskipun tidak sampai memabukkan, tetap itu dianggap sebagai perbuatan minum khamar atau dianggap sebagai dosa besar. Dan Nabi SAW pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala hal yang memabukkan itu khamar, dan semua khamar itu apa? Haram. Jadi tidak dikecualikan khamar itu seperti apa. Khamar itu ternyata dalam banyak hal, tidak hanya dengan minuman saja. Bukan kalau kita baca penjelasan para ulama, khamar itu termasuk apa saja yang memabukkan. Misalnya narkoba, mungkin sekarang ada lem-lem iPhone yang dipakai sama orang-orang yang itu mengarahkan ke penutupan akal, maka itu juga disebut sebagai apa? Khamar. Maka dia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ayuhan nas innahu nazala tahrimul khamar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah turun hukum bahwasanya khamar itu haram. Wa hiya min khamsatin. Dan khamar itu terkadang atau bisa saja mungkin ada 5 hal. Yang pertama kata beliau adalah inab, dari anggur, wat tamar dari kurma, wal asal dari madu, wal hintah wal syair. Hintah dan syair ini sama gandum, tapi jenis gandum yang dua jenis gandum yang berbeda. Kemudian terakhir kata beliau, wal khamru ma khamara al-aql. Maksudnya beliau berikan kaidah, khamar itu adalah sesuatu hal yang bisa menutupi akal. Jadi yang ingin saya tegaskan di awal sini sebagai mukadimah jemaah sementara ada 2 hal. Yang pertama, khamar itu tidak hanya sejenis minuman, bahkan segala hal yang bisa menutupi akal, yang bisa memabukkan orang, maka itu disebut dengan khamar. Dan kullu khamrin haram, semua yang bersifat khamar itu adalah haram, sedikit ataupun banyak. Kemudian khamar tidak terbatas pada atau tidak terbatas hanya berasal dari anggur saja. Karena sebagian orang menganggap kalau bukan dari anggur berarti bukan khamar. Ternyata Umar bin Khattab menepis itu semua. Umar bin Khattab mengatakan khamar itu beragam. Bisa jadi dari anggur, bisa jadi dari kurma, bisa jadi bahkan dari madu, bahkan bisa saja dari syair. Syair itu gandum. Artinya apapun yang akhirnya bisa menutupi akal seorang, bisa membuat seorang mabuk, maka di situ disebut dengan apa? Khamar. Kemudian Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan, kata Nabi SAW, jika dikonsumsi banyak akhirnya membuat mabuk, maka sedikitnya pun juga haram. Saya ulang, Nabi menyebutkan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram.
Kalau dikonsumsi banyak akhirnya bisa memabukkan, maka yang sedikit pun dikatakan sebagai barang yang haram. Allah Ta'ala. Khonifuddin, kita akan bacakan dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah Ta'ala yang ingin menjelaskan bahwasanya khamar ini haram. Jadi pertama beliau bawa dari surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang apa hukum khamar dan hukum judi. Qul fihi ma itsmun kabir. Katakan kepada mereka bahwasanya keduanya itu adalah dosa yang besar. Jelas di situ Allah menyebutkan khamr wal maisir, khamar dan juga judi. Di keduanya itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian main judi, kemudian beribadah kepada berhala, ansab, wal azlam, mengundi nasib dengan panah-panah, rijsun min 'amali syaitan, itu adalah najis atau haram dan itu adalah perbuatan syaitan. Kemudian di ayat Allah mengatakan fajtanibu, maka jauhilah. Kita kalau belajar bahasa, kalau kita belajar usul fikih jamaah, al aslu fil nahy at-tahrim. Kalau sudah ada perintah, maka hukum asal hukumnya apa? Haram. Sehingga kita bisa maknai bahwasanya di sini ada diksi atau firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya khamar itu adalah haram. Khonifuddin jamaah semata, ini dua ayat saya sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwasanya khamar itu adalah dosa besar. Ketahuilah, khamar dulu di zaman Nabi SAW, di zaman Quraisy, sebelum datang turunnya khamar itu menjadi suatu hal yang sangat dibangga-banggakan oleh orang-orang Quraisy dan orang jahiliyah. Akhirnya bahkan sampai mereka membuat syair-syair yang menjelaskan tentang khamr, atau disebut oleh para ulama dengan asy'ar khamriyah. Itu syair-syair yang menjelaskan tentang khamar. Jadi mereka bangga, mereka kalau minum khamar ini, mereka minum khamar itu, mereka bangga sehingga mereka buat syair untuk memuji khamar-khamar yang mereka minum. Tatkala kebiasaan orang-orang Quraisy seperti ini, ternyata syariat datang ingin menjelaskan bahwasanya khamar itu apa? Haram. Akhirnya kita dapati untuk menjelaskan itu semua, bahwasanya menjelaskan khamar itu haram, ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat tahapan-tahapan, membuat syariat yang bertahap-bertahap. Jadi tidak langsung Allah mengharamkan khamar, enggak. Ayat yang tadi kita baca itu nanti di belakang-belakang. Tapi ternyata haraman khamar itu ada tahapan-tahapannya. Kita akan sebutkan di Allah Subhanahu wa taala bagaimana pengharaman khamar menurut syariat. Yang pertama, Allah itu hanya menurunkan ayat mengisyaratkan bahwasanya khamar itu haram. Tapi hukumnya belum ada. Tapi ada isyarat dari Allah bahwasanya khamar itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari buah-buahan seperti buah kurma dan buah anggur, di antara kalian ada yang menjadikannya sebagai sakara, sebagai minuman yang memabukkan, dan sebagian kalian juga menjadikan anggur dan buah kurma itu sebagai minuman yang baik. Di situ Allah tidak menyebutkan hukum, tapi Allah hanya menyebutkan sebagian manusia menjadikan anggur itu sebagai minuman yang memabukkan, sebagian menjadikan minuman yang baik. Tidak ada hukum, tapi di situ ada isyarat, karena di situ ada perbandingan antara baik dan apa? Memabukkan. Ini tahapan pertama, ayat yang pertama kali turun kepada orang-orang Quraisy yang menjelaskan tentang khamar. Sekali lagi, hanya sebagai isyarat, belum menentukan apa? Hukum. Kemudian datang tahapan berikutnya, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 219. Yang tadi kita bacakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim. Di tahapan kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ada keburukan dalam khamar. Allah mengatakan, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan maisir dan judi, khamar dan judi. Katakan bahwasanya fihima itsmun kabir. Di keduanya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, tapi juga ada manfaatnya. Allahu Akbar. Allah menyebutkan di khamar itu, Allah tidak mungkiri di khamar itu ada manfaatnya. Judi juga ada manfaatnya. Terkadang orang menjudi kan menang, ada manfaatnya berarti. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kalau mau dikompar antara kemudaratan dengan
Lebih besar apa kamu tahu? Jadi tahap kedua ini Allah sudah menjelaskan dia haram, tapi Allah tidak mungkin di situ ada manfaatnya, sehingga Allah menyebutkan manfaatnya lebih besar atau manfaatnya lebih besar, sehingga harus kita tinggalkan hal tersebut. Tahap ketiga ya Mas Mata, Allah menurunkan ayat yang mengharamkan minuman khamar pada waktu-waktu tertentu. Oke, Allah sudah mengharamkan khamar, tapi tidak setiap waktu, hanya pada momen-momen tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk. Berarti kata para ulama, kalau tidak dekat waktu salat boleh diminum. Boleh dia mabuk-mabukan di zaman itu ya. Kalau sekarang enggak. Kapan enggak boleh minum? Kapan minuman itu jadi haram? Kapan khamar itu haram? Kalau minumnya atau dikonsumsi dekat-dekat salat, sehingga nanti bisa membuat dia mabuk dalam keadaan salat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan minum sedikit kalau tidak mabuk tidak apa-apa di zaman itu. Ini tahap yang selanjutnya. Barulah datang tahap yang keempat jamaah. Baru Allah tegas. Allah benar-benar mengharamkan khamar secara total, nggak pakai momen-momen lagi. Waktunya semua jadi haram. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, peribadatan kepada berhala, wal azlam, kemudian mengadu nasib dengan panah-panah, itu rijis, itu najis atau buruk, dan itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru disinilah turun syariat menetapkan bahasanya khamar itu haram secara mutlak, tidak pagi momen-momen tertentu. Khawani fi din jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil faedah. Ya. Ternyata berdakwah itu ada fikihnya. Berdakwah itu ada apa? Fikihnya. Kan bisa saja Allah turunkan sejak awal khamar itu haram, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tahu kondisi manusia tatkala itu kayaknya tidak cukup kuat, tidak cukup kokoh untuk bisa menjalani hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan terhadap pengharaman apa? Khamar. Dikiranya Mas Mata. Yang tadi saya sebutkan di awal, khamar itu menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Coba bayangkan kalau tiba-tiba diputus, diharamkan, maka mereka tidak mungkin mau menjalankan syariat tersebut. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahapan-tahapan. Tahapan pertama yang disebutkan, Allah sebutkan isyaratkan itu buruk, tapi Allah belum mengharamkan. Kemudian tahapan berikutnya, itu ada dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Padahal Allah menyebutkan itu dosa, haram, tapi haramnya hanya sekedar kalau kalian mau salat saja. Nanti tahapan terakhir baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan haram secara mutlak. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan ternyata berdakwah pun ternyata ada fikihnya. Kayaknya dulu kalau kita belajar di kuliah jemaah, ada pembahasan namanya fiqh dakwah. Fikih apa? Dakwah. Artinya di sana kita belajar kapan kita harus menyampaikan, bagaimana diksi yang kita sampaikan kepada jamaah seperti ini. Karena tidak semua kebenaran harus kita sampaikan. Karena terkadang kebenaran disampaikan dengan di momen yang salah, di waktu yang salah, bisa menjadi berantakan. Maka ini pelajaran buat kita jemaah sementara. Kita tidak cukup modal semangat. Nah, terkadang orang semangat, tapi justru membuat apa? Rusuh. Justru membuat rusuh kondisi masyarakat. Maka siapa yang ingin menyampaikan kebaikan, siapa yang ingin berdakwah, maka dia perlu belajar namanya fikih apa? Dakwah. Allah Taala. Kita bacakan selanjutnya Mas Muhammad. Hadis atau dalil dibawakan oleh Imam Dzahabi untuk menjelaskan bahwasanya khamar itu haram. Wa thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah datang sah riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Lamma nazala tahrimul khamri, masya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ila ba'dhin wa qalu hurrimatil khamr wa ju'ilat idlan lisyirki." Tatkala turun ayat yang tadi, ayat bahwasanya rijis khamar itu haram, maka kata Ibnu Abbas, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum tatkala itu, maka mereka keluar dari rumah mereka, kemudian mereka sering teriak, mereka mengatakan khamar telah diharamkan, wa ju'ilat idlan lisyirki. Bahkan mereka gandengkan khamar itu dengan apa?
kesyirikan. Karena supaya orang benar-benar paham bahwasanya khamar itu sudah diharamkan sama Allah SWT. Kenapa? Sekali lagi khamar itu suatu kebanggaan bagi orang-orang jahiliyah tatkala itu. Maka tatkala sampai datang ayat haram, akhirnya mereka pun memperkenalkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwasanya khamar itu tidak lagi halal atau khamar itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwan fillah, dalil selanjutnya dibawa oleh Imam Az-Zahabi. Beliau berkata, "Wa dhahaba Abdullah bin Umar ila anna al-khamra akbarul kaba'ir." Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab, ulama besar, faqih. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan Abdullah bin Umar itu meyakini bahwasanya khamar itu adalah dosa besar. Artinya barang siapa yang mengkonsumsi khamar, maka dia terjatuh dosa besar. Kalau Imam Az-Zahabi mengatakan wahiyya bila raib ummul khaba'ith, dan tidak diragukan bahwasanya khamar itu ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith apa maknanya? Itu induk dari segala keburukan, puncak dari segala keburukan. Induk maksudnya apa? Dari khamarlah akhirnya banyak timbul keburukan. Wa qad du'ina syaribuha fi ghairi ma hadith. Dan sungguh peminumnya dilaknat oleh syariat dalam banyak dalil, dalam banyak hadis, dalam banyak apa? Dalil. Khamar itu menarik. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya khamar itu ummul khaba'ith, dan ini benar. Ummul khaba'ith itu apa tadi? Puncak atau induk dari keburukan. Dan kita bisa saksikan jemaah secara faktual betapa banyak keburukan itu terjadi gara-gara apa? Khamar. Akhirnya muncul perzinahan gara-gara khamar. Akhirnya muncul orang bunuh-bunuhan gara-gara khamar. Akhirnya orang buka-buka aib gara-gara khamar. Kenapa? Akalnya ketutup sama khamar. Maka sebenarnya kami menyebutkan khamar itu sebagai apa? Ummul khaba'ith. Oleh karena dalam tentang sebuah hadis jamaah semata itu ada sebuah riwayat Ibnu Umar pernah mengatakan, saking buruknya khamar, maka semua orang yang berkecimpung dengan khamar itu semua dilaknat sama syariat, sama Allah SWT. Saya bacakan perkataan Ibnu Khamar. Lu'inatil khamru ala asyrati awjuh. Khamar itu dilaknat dari 10 sisi. Yang pertama, bi'ainiha, zatnya itu dilaknat. Kemudian wa asiriha, kemudian pemerannya yang membuat khamar itu juga dilaknat. Wa mu'tasiriha, dan orang yang minta dibuatkan khamar itu juga dilaknat. Wa ba'iha, dan orang yang jualan khamar itu juga dilaknat. Wa mubta'iha, dan yang beli. Wa hamiliha, yang nganter. Wal mahmulati ilaih, yang bantu nganter itu juga dilaknat. Wa akili thamaniha, yang ambil keuntungan dari khamar itu juga dilaknat. Wa syaribiha, apalagi yang minum. Wa saqiha, dan juga yang menuangkan itu juga apa? Dilaknat. Artinya segala sisi dari khamar jemaah, maka itu dilarang sama syariat kita. Lagi kalau kalian coba hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam sebuah kafe. Jakarta kan banyak yang kita sebenarnya tidak pengen minum khamar, kita mungkin pengen ngopi di situ, tapi ternyata di situ dituangkan juga khamar ternyata. Artinya dia jualan khamar, akhirnya bisa kita lagi minum kopi, minum V60, sebelah kita minum wine misalnya, minum khamar. Maka kita nggak boleh duduk di tempat seperti itu jemaah. Kita tidak boleh duduk di tempat seperti itu. Datang dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, tidak boleh kita duduk atau berkumpul di suatu tempat yang di situ khamar dituangkan. Di khamar dituangkan tidak boleh jemaah. Demikian juga misalnya kita diundang sama acara, misalnya acara pernikahan atau acara apapun. Kalau kita tahu di situ ternyata di meja dihidangkan dengan khamar, maka sebisa mungkin kita nggak datang. Kenapa? Khawatir kita terjatuh sebagai orang yang duduk-duduk di mana meja diputar apa khamar. Karena bisa jadi kita terlambat karena segala sisi yang dekat dengan khamar itu dilarang oleh syariat kita, terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi mungkin kita tidak pengen itu, tapi jangan sampai kita dekat-dekat dengan khamar. Allah taala. Dalil selanjutnya ya Mas Mata. Dibawakan oleh Al-Zahabi, satu dalil saya bacakan. Wa qala Amr bin Harith, haddatsani Amr
fasuliba. Barang siapa yang meninggalkan salat satu salat saja gara-gara mabuk, maka annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasuliba. Maka seakan-akan tadinya dia punya dunia dan seisinya, tiba-tiba itu hilang semua. Kenapa jemaah? Karena orang yang salat dalam keadaan mabuk tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak terima berarti dia tidak punya pahala. Dan pahala salat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa dia kekal di akhirat nanti? Maka kalau orang salat sambil mabuk atau meninggalkan salat gara-gara mabuk, seakan-akan dia punya dunia kemudian tiba-tiba hilang dari tangannya. Wa man taraka salata subhan arba'ata marrat. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk 4 kali, kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla yusqiyahu min tinatil khabar. Maka Allah akan memberikan minum bagi dia tinatil khabar. Apa itu tinatil khabar? Maka para sahabat nanya, "Wa ma tinatul khabar ya Rasulullah?" Tinatul khabar itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usaratu ahli jahannam." Kalau kita terjemahkan, usaratu ahli jahannam itu keringatnya penduduk neraka jahanam. Jadi ini minumannya apa? Orang yang suka minum khamar, bahkan sampai ninggalin sholat. Orang kalau minum khamar otomatis ninggalin sholat ya, ya tidak. Apalagi dia minum misalnya di waktu sholat, nggak mungkin dia sholat. Toh di sholat pun tidak terima sama Allah Subhanahu wa taala karena dasar otaknya tertutup. Bagaimana dia mau khusyuk, bagaimana dia mau berniat, nggak mungkin. Maka ini balasan yang Nabi SAW menyebutkan, orang yang seperti ini dia akan diminumkan usaratu tinatil jahannam, tinatil khabar, atau disebutkan usaratu ahli jahannam, yaitu keringatnya penduduk neraka, keringatnya penduduk neraka jahannam. Dalam riwayat disebutkan diminumkan sodidu ahli nar. Sodid itu apa? Nanahnya penduduk api neraka jahannam. Dalam riwayat disebutkan araqu ahli nar. Araq sama juga, araq itu keringatnya api keringatnya penduduk neraka jahannam. Artinya ini semua ancaman jemaah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya minum khamar itu apa? Dosa besar. Ingat, banyak ataupun sedikit. Jangan antum akhirnya sebagai penghangat badan aja nggak sampai mabuk. Tetap dinyatakan sebagai khamar, sebagai haram. Jadi tidak boleh diminum. Tadi Nabi menyebutkan ma'aktsaruhu yuskir, kalau banyak memabukkan faqaliluhu haram, maka sedikitnya pun juga haram. Wallahu ta'ala jalla semoga dapat semua taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan juga keluarga kita dari perbuatan buruk seperti minum khamar seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka